Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih naik 31% lebih, tapi secara tren saat ini trennya masih bergerak downtrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA hari Kamis kemarin turun 1% lebih ke harga 965. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini CTRA sudah mulai bergerak downtrend kembali. Setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 150 tepat di harga 1000 atau resisten psikologis saat ini, dan resisten EMA 50 saat ini di harga 1050. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di harga 950. Karena sebelumnya CTRA sempat turun mengetes harga 950 dan masih bisa rebound kembali. Tapi mencoba untuk naik di atas harga 1000, CTRA ternyata memang masih gagal break dan mulai bergerak turun. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan hari Jumat kemarin keluar artikel berita bahwa pendapatan CTRA melesat 20% lebih di tahun 2021. Bisa kita baca sekilas, selain pendapatan yang naik, ada penjelasan juga bahwa laba bersihnya juga melesat 31% lebih dibandingkan tahun 2020. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih ini terlihat ada distribusi. Dan asing melakukan sedikit distribusi pada penurunan hari Kamis kemarin. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat beberapa minggu ini asing masih masuk akumulasi saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat CTRA masih ada potensi untuk turun mengetes support di 950. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, bisa coba tunggu di harga 950 karena sebelumnya berhasil rebound. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 1000. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata walaupun berhasil rebound, CTRA masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Dan tetap harus hati-hati karena secara tren masih downtrend. Apabila ternyata support di 950 terlewati, CTRA berpotensi lanjut downtrend menuju support di 875 sampai harga 900. Jadi apabila support ini terlewati, sebaiknya jangan entry dulu karena resiko untuk lanjut turun akan sangat besar. Selanjutnya saya akan coba analisa temannya di satu sektor sama, yaitu saham SMRA. SMRA hari Kamis kemarin juga turun 0,72% ke harga 685. Dan secara tren juga bisa kita lihat SMRA juga trennya masih bergerak downtrend. Untuk SMRA terlihat memang dari sebelumnya selalu gagal naik melewati garis EMA 150. Jadi beda dengan CTRA sempat naik di atas garis EMA 150, SMRA beberapa kali mencoba break garis EMA 150, gagal break dan melanjutkan penurunan kembali. Dan saatnya sudah turun di bawah support di harga 700. Dan support berikutnya jika kita lihat di harga 650. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih melanjutkan penurunan. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada penurunan ini masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk saham SMRA ini saya lihat masih ada potensi besar untuk lanjut turun menuju harga 650. Apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa pantau saham SMRA karena satu minggu terakhir ini terus bergerak turun lumayan dalam. Belum ada candle hijau, ada potensi untuk technical rebound sementara. Teman-teman bisa pantau apabila minggu depan berhasil naik di atas harga 700, teman-teman bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 740 atau di 745 di garis EMA 50-nya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham APLN. APLN hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 113. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini APLN masih bergerak sideways. Tapi tetap APLN juga masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, APLN juga selalu gagal break. Jadi belum sempat naik menyentuh garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 124, garis EMA 50 saat ini di harga 117. Sedangkan untuk support kuatnya bisa kita lihat di harga 110. Jadi sudah beberapa kali menyentuh harga 110, APLN masih bisa rebound kembali. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah.
Untuk data broker summary, pada perdagangan hari Kamis kemarin walaupun tidak naik dan turun ada distribusi. Asing juga terlihat masih distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat APLN masih ada potensi untuk turun mengatas harga 110. Apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di harga 110. Karena secara history sudah beberapa kali menyentuh harga 110, APLN masih bisa rebound kembali. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Jadi kita tunggu di harga 110, apabila APLN berhasil rebound, bisa coba entry dengan target take profit jangka pendek di garis EMA 50. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat APLN masih gagal naik melewati garis EMA 50 ini. Atau hold saja selama harga 110 tidak terlewati. Terakhir saya akan menganalisa saham BSDE. BSDE hari Kamis kemarin ditutup naik 0,53% ke harga 945. Dan bisa kita lihat di grafik, BSDE saat ini masih berusaha untuk bertahan di atas support di 950. Jadi candle masih berada di sekitar harga 950. Jadi saat ini belum terkonfirmasi bahwa support 950 terlewati. Tapi secara tren juga sama, BSDE saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 di harga 985, garis EMA 150 saat ini di harga 1005. Jadi secara tren sudah mulai melemah. Dan di bawah support 950 ada support lebih kuat lagi di harga 900. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Kamis kemarin masih ada akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, BSDE menurut saya masih bisa dipantau minggu depan. Apabila minggu depan masih bisa rebound dari harga 950 atau naik di atas harga 950, bisa coba entry untuk swing trade. Dengan target jangka pendek di harga 985 sampai harga 1000. Jadi bisa entry apabila berhasil rebound, take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati harga resisten ini. Atau hold saja selama harga 950 tidak terlewati pun masih oke, karena trennya akan sideways apabila support ini tidak terlewati. Subscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.